Halo semua teman-teman dari The Flame 94C. Bersuka cita banget hari ini bisa beribadah lagi bersama-sama walaupun gak secara offline. Mungkin kita udah hilang hitungan ini udah ibadahan keberapa. Tapi kita mau sama-sama ngambil kesempatan ini untuk mengucap syukur. Kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau sama-sama percaya kalau Tuhan kita bisa, amin. Kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau bersedih-sedih lagi. Kita mau sama-sama katakan kalau hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kita percaya kalau Tuhan kita amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita mau sama-sama percaya, kita mau sama datang di tempat ini. Kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Walaupun kita semua terpisah Tuhan secara tempat Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami bisa bersatu Tuhan. Kami percaya ini adalah doa dari hati kami Tuhan. Kami ingin sama-sama menyatakan Tuhan kalau tiada yang seperti-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu.
Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau ku sembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak Tuhan. Atas pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup.
Jesus. Doa dari hati kami Tuhan, bahwa yang benar Tuhan tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu di hidup kami Tuhan. Mungkin keadaan saat ini Tuhan di luar tangan kami Tuhan, di luar kendali kami Tuhan. Kami yakin Tuhan saya akan berserah kepadamu Tuhan, dan hanya kepadamu saja Tuhan. Kami dapat melewati hidup bersamamu saja Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Kami yakin Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom saudara, seluruh jemaat dan pelayan Tuhan kami undang untuk mengikuti Rehobot berdoa dengan tema Bangkit di Tengah Krisis. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, akan turut berdoa bersama dengan kita Pendeta Dr. Johannes Runkat, Dr. MTH,
Pastor Daniel Panji dan host oleh PDP Ratif Sinarto STH. Hari Kamis, 18 Juni 2020, pukul 7 malam. Acara ini akan disiarkan langsung dari YouTube channel Komisi Doa Gereja Rehoboth DS. Atau saudara, silakan klik link yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Udah lama kita nggak ketemu ya. Saya kangen banget buat nyapa teman-teman. Saya kangen banget juga buat ketemu sama kalian. Tapi kita tahu kondisi sekarang masih belum bisa kita buat ketemu. Hari ini kita sama-sama ketemu lagi di ibadah kita. Kita mau sama-sama lagi belajar. Tapi saya mau tanya dulu sama kalian sebelum kita mau belajar. Apa sih yang kalian rasain sekarang di rumah? Bosen nggak sih? Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hangout bareng temen, nggak bisa mungkin mabar sama teman-teman yang biasanya mabar. Bosen nggak sih? Tapi kita mau hari ini kita nggak akan bosen buat belajar firman Tuhan ya. Dimanapun kita berada, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap mau sama-sama belajar firman Tuhan dan tidak akan pernah ada kata bosan. Sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala kita dulu, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, kami sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan, kami sedang dalam kondisi yang mungkin mencemaskan kami, tapi kami mau terus belajar mengenai firman Tuhan. Kami mau terus belajar mengenai apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami juga mau belajar hari ini Tuhan tentang firman-Mu, biarlah Tuhan memimpin kami semua dan memberkati kami semua sehingga kami dapat belajar mengenai firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap buat belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau belajar satu bagian daripada firman Tuhan yang saya kasih judul, mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Ya, kata kasih atau mengasihi mungkin seringkali sudah kita dengar ya. Saya, kalian juga sudah dengar di mana-mana mungkin mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan. Itu bisa kita praktekkan di sekolah, di rumah, di lingkungan kita, teman-teman kita, siapapun. Ya, apalagi yang udah mulai-mulai ngerasa pernah yang namanya jatuh cinta, pasti tahu banget bagaimana caranya mengasihi atau mengekspresikan kasih ya kepada lawan jenis, kepada orang yang ditaksir, yang dikeceng gitu ya. Kita pasti tahu semua. Nah, berbicara soal kasih, berbicara soal mengasihi, kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya dalam hal kasih ini sendiri yang kita lakukan dalam hal mengasihi. Ya, kita mau belajar satu bagian di Alkitab di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai ke-21, tapi kita tidak akan baca semua. Kita mau baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saja. Ya, kita akan baca bersama-sama, saya akan bacakan buat kita semua. Dalam perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, kita mau belajar satu bagian di firman Tuhan ini bagaimana cara, bagaimana alasan untuk kita mengasihi, alasan kenapa kita harus mengasihi, dan bagaimana cara untuk mengasihi. Apa yang Tuhan mau kita pelajari dalam hal mengasihi hari ini. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai alasan kenapa sih kita harus mengasihi. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 kita mau baca, marilah kita saling mengasihi. Setelah pembuka saudara-saudaraku yang kekasih, ada kata marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, diawali dengan Allah dan itu pun akan berakhir untuk Allah. Ya, Allah adalah kasih. Kita harus mengasihi karena Allah adalah kasih. Kalau
kita sudah pernah mengalami kasih Allah, kalau kita sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu alasan pun yang membuat kita tidak bisa memberikan kasih itu kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang kita ketemu, apalagi kepada teman-teman kita yang seiman. Karena kita sudah pernah mengalami kasih Allah itu sendiri. Jadi alasan kenapa kita harus mengasihi adalah kita sudah pernah berjumpa dengan Allah dan merasakan kasih Allah itu sendiri, dan kita akan memberikannya kepada orang lain. Ini kita lakukan bukan karena saya mengasihi Allah. No, bukan. Kita tidak pernah melakukan sebuah tindakan yang namanya kasih karena kita mengasihi Allah, bukan sama sekali. Kita mengasihi karena kita sudah merasakan terlebih dahulu kasih Allah pada hidup kita. Kita sudah merasakan kelimpahan kasih Tuhan kepada kita yang begitu luar biasa. Maka dari itu saya mau melaksanakan kasih ini dan membagikan kasih ini kepada orang-orang di luar sana. Kepada orang tua, kepada sesama saya, kepada pasangan saya. Itu akan saya lakukan karena saya sudah menerima kasih Allah yang begitu besar untuk hidup saya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan itu? Teman-teman, kita mungkin sekarang tahu ya, kita mungkin sekarang sering kali melihat di gereja contohnya ataupun di sekolah, sering kali kita bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Allah, saya sudah merasakan kasih Tuhan buat hidup saya. Tapi kalau kita mau lihat di keseharian kita, di waktu kita ke gereja, waktu kita ke sekolah, waktu kita ada di lingkungan sekitar kita ketemu orang benar atau benar. Kita ketemu orang yang mungkin kita kenal atau mungkin gak kenal, tapi kita jalan seperti yang tidak mengenal mereka. Ketemu, dia datang dari sana, saya datang dari sini, kita ketemu berpapasan. Kalau dia tidak menyapa saya duluan, saya tidak akan menyapa dia duluan. Kalau dia tidak senyum duluan sama saya tidak akan senyum sama dia duluan. Teman-teman sering gak melihat kejadian seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan kita sendiri yang melakukan seperti itu. Kita sendiri yang menjadi orang yang seperti itu. Ya betul, memang kadang-kadang kok gue kan ada di mana saat-saat gue gak mood atau bad mood atau apapun lah. Tapi apakah semua itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita ketimbang kita mau untuk memberikan sebuah kasih kepada orang lain? Apakah kita akan mementingkan mood kita? Apakah itu akan menjadi berkat bagi orang lain? Teman-teman, kita mau belajar pagi hari ini bagaimana cara untuk mengasihi, karena alasan tadi yang pertama karena kita sudah menerima kasih Allah, itu bukan kita lakukan karena kasih jika. Ada dua cara dan kita seringkali terjebak dalam satu cara. Ada dua cara, yang pertama adalah kasih jika. Yang kedua yaitu kasih walaupun. Apa itu? Yang pertama kasih jika. Kasih jika adalah kasih yang kita lakukan jika orang melakukan itu terlebih dahulu kepada kita. Kasih yang ada syaratnya, kasih yang ada maunya, kasih yang menuntut sebuah timbal balik dari orang, dan kita tidak akan melakukan itu apabila itu hanya dilakukan oleh dua orang. Tapi kalau saya hanya melakukan sendiri, saya nggak mau. Itu kasih jika. Nah, tapi ada kasih walaupun, ya. Kasih yang kita lakukan walaupun apapun keadaannya, walaupun mungkin dia tidak suka sama kita, walaupun mungkin kita melakukannya sendiri dan seperti orang yang GJ mungkin ya kalau bahasa sekarang, GJ banget sih, gue udah senyum tapi dia diem aja. Gue udah coba nyapa tapi dia diem aja. Teman-teman, ada satu kisah di mana ada seorang yang dia sedang memiliki banyak sekali konflik dan masalah dalam
keluarganya, dalam pekerjaannya, dia memiliki banyak konflik, dia mempunyai beban yang tidak bisa dia ungkapkan kepada orang karena itu menyangkut masalah pribadinya juga. Dan dia datang ke gereja dengan banyak sekali beban, dengan banyak sekali pergumulan. Dan satu kali dia pernah bercerita bahwa yang membuat dia justru pertama kali merasa lega saat ke gereja bukan di firman Tuhan, bukan waktu puji-pujian, bukan waktu ketemu banyak orang dan memuji Tuhan bersama-sama, bukan. Tapi teman-teman tahu, yang pertama kali membuat dia merasa ada kelegaan dalam hatinya itu adalah hal simpel. Apa? Dengan muka muram, dengan muka yang kesel, dengan muka yang bete, dengan muka yang bad mood dia datang masuk ruangan gereja dengan gak mau toleh kanan kiri, dengan gak mau melihat orang lain karena dia pun sedang kesel. Tapi ada asyir, ada orang yang menyambut dia dan memberikan salaman dengan senyuman yang lebar. Dan waktu orang ini lihat, waktu orang ini melihat senyuman dari orang itu, hatinya merasa lega. Hatinya merasa diberkati. Hanya dengan sebuah senyuman. Teman-teman tahu, melakukan kasih tidak perlu dengan banyak hal. Tidak perlu dengan, dalam istilah sekarang mungkin lebay. Memberikan sebuah kasih, menunjukkan sebuah kasih, itu bisa dengan hal-hal sepele, dengan hal-hal simpel seperti itu. Tapi seringkali kita tidak mau melakukannya karena kita sering terjebak dalam kasih jika. Betul atau benar? Kalau dia tidak mau senyum duluan sama saya, buat apa saya senyum ke dia? Kayak orang gila dong, bener gak? Kalau dia tidak menyapa saya duluan, ngapain saya nyapa dia? Gengsi dong, bener gak? Tapi justru Tuhan bilang di ayatnya yang ke-9 di firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ada kata dalam hal inilah. Kalau kita mau lihat dalam bahasa aslinya, itu bisa juga dikatakan dengan istilah inisiatif. Inisiatif dari kasih Allah. Allah mau datangkan anaknya yang tunggal buat kita, buat hidup kita, buat menembus dosa kita, itu karena inisiatif Allah. Bukan karena kita. Bukan karena ngelihat kita ciptaannya, dia kasih anaknya yang tunggal, no. Tapi yang pertama adalah karena inisiatif Allah. Makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman, cara untuk mengasihi, Tuhan bilang harus ada inisiatif. Karena Allah pun ada melakukan sebuah kasih yang terbesar untuk hidup manusia dengan awal inisiatif dari Allah. Teman-teman, kadang kita berpikir itu memalukan, itu mengganggu harga diri kita, itu mengganggu gengsi kita. Tapi teman-teman, pagi hari ini kita mau belajar. Kalau mengasihi itu wajib perintah yang kita lakukan. Bukan karena kita mengasihi Allah, tapi karena terlalu besar kasih yang sudah kita rasakan dari Allah buat hidup kita. Maka dari itu kita sudah selayaknya membagikan kasih yang meluap-luap itu ke teman-teman kita. Ke orang tua kita, ke guru kita. Kok sekarang mah ada susah tuh. Lagi corona. Lagi gak bisa nyalam. Lagi gak bisa deket sama temen. Lagi gak bisa banyak interaksi, ya tahu. Tapi kita juga tahu teknologi sekarang semakin berkembang. Banyak gadget,
banyak aplikasi yang bisa mempertemukan itu sama teman-teman. Apakah itu menjadi sebuah penghalang buat kita nggak bisa menyalurkan rasa kasih kita sama teman-teman kita, sama sesama kita? Enggak, kita bisa melakukannya. Hal simpel, hal sepele bisa memberikan dampak yang besar buat seseorang. Kita mau ketemu sama orang itu melalui aplikasi, kita mau ngobrol sama teman kita, kasih senyuman kita. Saya tahu mungkin di antara kita juga ada, di antara kalian juga yang mungkin sekarang lagi kesal sama temennya karena apapun masalahnya, mungkin karena clash, karena salah paham ataupun karena apapun pasti ada. Dan mungkin tidak mengenakan untuk menyapa dia, untuk mengajak senyum dia, untuk ngobrol sama dia mungkin tidak mengenakan. Tapi teman-teman kita mau belajar hal yang tadi Tuhan bilang dalam firman Tuhan, dibilang ada inisiatif. Kalau kita punya komitmen buat kita mau mengasihi teman kita, buat kita mau mengasihi sesama kita, yang pertama itu harus ada inisiatif. Dan apakah teman-teman berani melakukannya sekarang dan berkomitmen sekarang bahwa kalau teman-teman mengasihi Tuhan, yuk kita mau mengasihi sesama kita, apapun kondisinya, dan kita mau mempraktekkan cara mengasihi, kasih walaupun, bukan kasih jika. Jika dia begini, saya begini. Jika dia begitu, saya begitu. Tidak, tapi kita mau mencoba untuk belajar untuk melakukan kasih walaupun. Walaupun dia tidak membalas sapaan saya akan tetap menyapa dia. Kalaupun dia tidak membalas senyuman saya akan tetap senyum sama dia. Kalaupun dia jahat sama saya akan berusaha menjadi baik buat dia. Susah? Ya. Tidak segampang yang dibicarakan, betul. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama berjalan bersama Tuhan. Kita mau terus-menerus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan gak akan saya panjangkan, firman Tuhan gak akan berlarut-larut terlalu panjang. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa di tengah-tengah situasi kita sekarang, di tengah situasi sulit seperti ini, atau mungkin di tengah kondisi apapun masalah kalian dengan sesama kalian, firman Tuhan mau mengajarkan bahwa sudahkah kalian mengasihi Tuhan? Kalau benar kalian sudah mengasihi Tuhan, berarti kalian bisa mengasihi sesama kalian apapun kondisinya. Kalian bisa mengampuni sesama kalian yang bersalah sama kalian apapun kondisinya. Kalian bisa senyum, menyapa teman-teman kalian yang mungkin pernah tidak melemparkan sapaan atau senyuman itu kepada kalian. Apapun kondisinya. Karena firman Tuhan juga bilang di ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Teman-teman, firman Tuhan bilang kalau kita bilang mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi sesama kita, dia itu pendusta, dia bohong. Bagaimana kita bisa tidak mengasihi orang yang bisa kita lihat, tapi kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Karena pada dasarnya apa yang kita lihat, objek yang bisa kita lihat, itu akan lebih gampang untuk kita memberikan sesuatu atau merefleksikan sesuatu daripada kepada apa yang tidak bisa kita lihat. Dan kalau kita bilang kita mengasihi Allah dan kita tidak mengasihi sesama, rasanya tidak mungkin. Dan kalau sekarang hari ini teman-teman dan saya mau bilang saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan Yesus, mari kita mau melakukan juga kita mengasihi sesama kita. Biar kita gak dianggap sebagai seorang pendusta. Seperti firman Tuhan berkata demikian. Mari kita mau belajar pagi hari ini untuk memiliki kasih walaupun kita mau memberikan itu kepada sesama kita sebagai refleksi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk satu hal lagi yang Kau ingatkan sama kita melalui firman-Mu. Kalau seringkali mungkin kami tahu tentang kasih, kami tahu bahwa kami orang Kristen sangat terikat dengan kasih. Tapi seringkali juga kami terjebak dalam melakukan kasih dan mungkin kami selalu menggunakan syarat A, B, C, dan D untuk melakukan kasih tersebut. Ampuni kami Tuhan. Kami sekarang diingatkan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. Dan inisiatif Tuhan terlebih dahulu turun buat kami, buat mengasihi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau buat komitmen, kalau kami mau belajar dari cara Engkau mengasihi kami mau melakukan inisiatif duluan untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau mengasihi teman-teman kami, orang tua kami, pasangan kami, apapun kondisinya. Apapun yang mereka pernah perbuat sama kita, sama seperti Tuhan mengampuni saya juga mau mengampuni mereka Tuhan. Apapun yang telah mereka perbuat sama saya, sama seperti Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kami, saya juga mau mengampuni mereka Tuhan, apapun kondisinya. Biar kami belajar untuk mengasihi sesama, karena kami ingin disebut anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Roh Kudus selalu ingatkan kami, firman Tuhan berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus yang selalu akan menuntun setiap kami untuk melakukan firman yang telah kami dengar, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silakan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.